وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Sama-sama memuliakan Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasul Muhammad SAW, sebagai uswah hasanah, sebagai teladan kita semua. Izinkan pada kesempatan subuh terakhir kita yang berlima ini menyampaikan pandangan, bisa disebut pandangan pribadi saya terhadap bagaimana kita berorganisasi sejauh yang saya fahami. Yang pertama, kita mulai dari firman Allah: Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin fattabayyana rusdu minal ghayy. Dan seterusnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Fasir sini menjelaskan paksaan itu bukan pada paksaan melaksanakan perintah-perintah dalam agama, tapi ayat ini adalah tentang maknanya tidak ada paksaan bagi kalian untuk memilih agama. Mau memilih Islam, memilih Nasrani, Yahudi, itu tidak ada paksaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah untuk menentukan sendiri jalan hidupnya dengan konsekuensi yang harus dia terima di akhirnya. Sampai seluruhnya ayat-ayat yang menjelaskan kalau sudah seperti itu, maka sudah jelas antara yang antara kebenaran dengan yang tidak benar. Harus menafikan, kalau sudah mau Islam harus menafikan sembahan-sembahan lain selain Allah. Ketika sudah memutuskan diri memilih Islam, maka ya tegak aturan Allah. Apa selanjutnya itu, Pak? Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau sudah memutuskan memilih agama Islam, maka masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Kemudian yang kedua, merujuk itu kita juga bernegara. Kita tinggal di negara yang kita cintai dengan segala hiruk pikuknya, tetap harus kita dan kita berdoa semoga negara ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang arif bijaksana sehingga mampu mengangkat derajat bangsa kita sebagai pengabdian kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini. Maka dalam bernegara kita juga kan tidak ada paksaan. Kalau misalnya mau pindah ke warga negaraan, ada aturan yang mengatur, boleh silakan. Negara mana yang disukai, ingin tinggal di mana, tentu dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, di negara manapun yang kita tinggali, pasti ada aturan. Maka aturan yang ada di negara itu harus diikuti. Karena kalau kita tidak ikuti, maka ada konsekuensi atau sanksi-sanksi harus kita terima. Ya, sepelenya kan kalau kita harusnya sudah punya KTP, tidak ber-KTP, berkendara di jalan raya tidak pakai SIM, walaupun kita merasa itu seakan-akan kalau dalam pandangan agama kan nggak wajib itu.
harus punya al-fatihah, tapi ada perintah untuk mentaati ulil amri minkum. Ya, salah satunya adalah peraturan-peraturan yang ada sanksi harus kita terima. Kalau ingin menjadi warga negara yang baik, maka harus ikuti semua aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Baru yang ketiga, berorganisasi. Perintahnya kan Ali Imran ayat 104 itu, kalau ada sekali dari antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, karena menyebutnya segolongan umat, maka kita harus bersyarikat, memilih. Kan tidak ada perasaan harus di Muhammadiyah, harus di NU, harus tidak ada perasaan, sesuai dengan selera, keinginan hati, kecenderungan kita dari bacaan literasi dari ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, kemudian kita memilih. Karena kalau sendirian berat, pasti berat. Kalau sendirian kita tidak bisa bikin sekolah, tidak bisa bikin rumah sakit, kita bersyarikat. Nah, dalam bersyarikat itu juga ada aturan. Kalau sudah kemudian memilih Muhammadiyah, maka segala aturan yang ada di dalamnya ya sami'na wa ata'na. Terutama kenapa beberapa kali selalu saya singgung itu bagaimana sikap kita sebagai mubalik ini terhadap putusan tarjih. Kalau pandangan saya pribadi, apa yang ada dalam tarjih itu sami'na wa ata'na. Kalau Anda punya dasar-dasar yang merasa lebih kuat, maka ajukan itu karena tarjih juga membuka peluang seluas-luasnya, ya kan? Membuka peluang seluas-luasnya. Kalau kemudian kita tidak mau taat pada ini, merasa itu bisa katakan, kok di daerah yang saya katakan mau mengalahkan, seakan-akan keilmuannya lebih tinggi daripada tarjih. Tapi bukan pada tataran taklid buta, ya kan? Bukan pada tataran taklid buta, bukan juga pada kepatuhan kepada organisasi yang membabi buta. Nah, itu dengan misalnya, karena itu kalau bagi saya di daerah juga seperti itu. Sekarang ini kan kalau di tempat kami misalnya ya majelis pengajian Aisyah, pengajian Ortom itu kadang mendatangkan mubalik dari luar, dari sebelah. Bagi saya silahkan saja, tapi kalau sudah berbicara masalah hukum-hukum bab-bab ibadah, maka harus merujuknya pada tarjih. Karena saya ada satu pengalaman yang dan itu saya lihat dengan mata saya sendiri, saya dengar dengan dua telinga saya sendiri. Saya mengantar istri saya dan rombongan Aisyah untuk pengajian cabang. Narasumber utamanya, narasumber rutinnya itu Mubalik Tedai dari Salafi. Saat itu membahas bab sholat tarawih. Ketika membahas bab sholat tatawu sebenarnya, tapi kemudian ada jamaah, ada Ibu Aisyah yang bertanya, bagaimana dengan formasi sholat tarawih? Karena di Gontang itu tidak lazim 4-4-3, dia itu 4-3-2-2-2-2-3. Sementara di tarjih itu kan nggak ada formasi itu, ya, tidak ada formasi. Ketika ada jamaah itu kemudian bertanya, bagaimana dengan sholat tarawih dengan formasi 4-4-3? Dijawab oleh Ustadz ini dengan jelas. Saya dengar dia menyampaikan, mohon maaf itu teman-teman di majelis tarjih kurang tepat memahami hadisnya dalam menafsirkan hadisnya. Padahal hadisnya tidak perlu ditafsirkan, hadisnya kan jelas, ya kan? Jadi sudah jelas. Nah, hal yang seperti ini dan itu pandangan saya, karena tarjih kan juga tidak menutup ini. Ketika beda lain hal kalau dalam hal misalnya fikih dakwah,
ketika mad'u kita adalah warga di luar Muhammadiyah, ya, di luar Muhammadiyah. Adalah tugas kita. Kemarin kita sudah dari tokoh suara Muhammadiyah, betapa banyaknya itu rujukan-rujukan yang sudah diterbitkan oleh secara resmi oleh PP Muhammadiyah, oleh suara Muhammadiyah, dan seberapa banyak sudah kita baca dan untuk kita sosialisasikan. Mungkin itu yang dapat disampaikan begitu. Kita sama-sama termasuk golongan yang oleh Muqaddimah Hanggan Nasab itu disebut sebagai kita yang termasuk yang akan dihantarkan ke depan pintu surga Jannatul Na'im. Ya, Muhammadiyah memang satu organisasi atau wadah yang untuk kita menyalurkan potensi-potensi yang kita miliki. Kita ambil peran di dalamnya sesuai dengan yang kita mampu, ya. Karena bukan Muhammadiyah yang butuh kita, bukan menyamakan dengan Islam saja, seperti dengan agama Islam ini bukan Islam yang butuh kita, tapi kita yang butuh agama Islam. Bukan Muhammadiyah, pandangan saya juga begitu. Bukan Muhammadiyah yang butuh kita, karena tanpa kita pun Muhammadiyah insya Allah tetap akan besar karena sudah membangun sistem yang baik. Tapi kita lah yang butuh Muhammadiyah sebagai wadah untuk menyalurkan berdakwah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon ampun maaf atas segala hilang buya dan kita semua, semoga kita dikuatkan dalam berdakwah, kita selalu berakhir dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia adalah keridhaan Allah, bukan atas besarnya peran kita dalam memperjuangkan Islam yang menghantarkan kita ke surga Jannatul Na'im, tapi atas keridhaan Allah. Nasrullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.